terima kasih Ustazah. Memang susah nggak mudah mengatur waktu ini karena wow seperti saya juga sering kebablasan. Terus yang ingin saya tanyakan adalah kalau Al-Quran ini hikmahnya banyak orang tersentuh ketika membaca menangis, kemudian dulu banyak orang yang masuk Islam karena membaca Al-Quran gitu. Terus kemudian dulu saya waktu masih belum mengerti, saya pernah dikasih air minum itu ada lipatannya tulisannya Al-Quran gitu. Nah itu tulisannya Al-Quran juga Pak, diperintahkan juga membaca sekian kali. Nah kedasatan Al-Quran itu kalau dibegitukan itu dengan alasan Pak Yai atau ulama, kita butuh perantara ke Rasulullah, itu apakah diperbolehkan matanya? Itu saja, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya tertarik pada penafsiran yang ayat-ayat Muhammad ini kok bisa itu alif Allah lam apa tadi dan mim Muhammad, itu dari referensi dari mana? Misalnya ada yang menafsirkan Al-Quran itu intinya Al-Fatihah intinya pada basmalah intinya konsentrasi pada huruf ba. Nah, hal-hal yang seperti ini referensinya dari mana gitu? Kami juga ingin mempelajarinya gitu. Ini diminumkan. Jadi sebenarnya fungsi Al-Quran yang utama itu kan hudan, petunjuk. Tapi juga Al-Quran punya sebutan atau fungsi lain, seperti apa? Zikrun, syifa, apalagi bayan, kemudian apa nih? Furqan, dan lain sebagainya, sebagai pembeda. Cuman memang fungsi utamanya itu memang sebagai hudan untuk petunjuk kepada manusia. Makanya kan paling utamanya itu kan memang dipelajari dan diamalkan. Tapi kemudian ada fungsi-fungsi yang lain, ibaratnya itu bonus, bonus kayak misalnya ada memang hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah surah, atau fadailul amal. Misalnya seperti Nabi sebelum tidur itu membaca surah Tabarak, tabarakalladzi biyadihi al-mulk niku. Nah itu salah satunya fadailul amal atau keutamaan surah. Itu ada batasan, batasannya itu selagi ada dalilnya karena itu akidah, atau boleh tanpa dalil dengan direferensikan oleh kiai. Jadi sebenarnya gini, Al-Quran itu walaupun istilahnya misalnya Yasin, kayak misalnya Yasin itu kan hadisnya ada yang dhaif, ada yang kayak misalnya Iqra'u Yasin ala mautakum, orang yang sedang sakaratul maut dibacakan Yasin itu hadisnya derajatnya hasan, wakila dhaif, ada yang bilang hasan, ada yang bilang dhaif, tapi tidak sampai derajat sahih. Tapi apa kemudian tidak boleh dibaca? Jadi walaupun tidak ada dalilnya secara sahih, tapi Al-Quran itu dibaca pun itu sudah mendapatkan fadilah sendiri, karena kan kalau Quran itu kan pahalanya itu kan man qara'a harfan min kitabillah, lanjutannya apa nggih? Pokoknya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu pahalanya 10. Satu huruf tuh bukan satu ayat, satu huruf tuh kayak Yasin itu berarti 2 huruf. Terus kemudian Alhamdulillahirabbil alamin itu udah berapa huruf? Nah itu walaupun tidak menggunakan dalil tentang fadilahnya, misalnya meyakini nek baca Yasin maka misalnya nopo gitu. Misalkan subhanallah 33 kali. Terus kemudian ada ijazah kayak seperti itu. Itu sekian ribu katakanlah untuk kita supaya lulus tes atau rezeki atau apa, itu apakah diperbolehkan? Misalkan Al-Qur'an sekian ratus kali gitu. Nek diperbolehkan saja Pak, karena kan yang dibaca memang ayat-ayat Al-Quran. Walaupun memang kalau ditanya secara misalnya dasarnya apa, misalnya nggak ada, itu kan biasanya ijazah itu kan biasanya hasil atau ada yang salah satunya dari mimpi atau dari ulama atau wali yang pernah misalnya seumpama
mengamalkan ini kok terbukti ini kemudian diijazahkan kepada muridnya, biasanya kan begitu gitu. Nah itu memang biasanya tidak menggunakan apa namanya batasan, maksudnya ada hadisnya gitu enggak, tapi memang mereka berdasarkan istihadnya sendiri gitu. Tapi nek seumpama kita membatasi nopo nggih, misalnya harus segini, nggak boleh segini, itu sih mungkin kurang tepat ya. Sebenarnya bebas aja gitu mau berapa, cuman kan biasanya sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kan biasanya manusia kalau nggak dibatasi minimal itu kan nggak kecapek, atau minimalnya nggak tercapai begitu. Misalnya ijazahnya itu membaca surah Al-Waqiah 3 kali misalnya. Kalau nggak diminimalkan tuh kita biasanya terus males. Minimal setengah surah saja atau 1 kali saja. Nah itu mungkin batasan minimalnya gitu. Tapi kalau untuk bilangannya walaupun nggak mencapai, misalnya disuruh baca 999 kali, nggak mencapai gitu mboten napa-napa. Tapi kalau untuk boleh apa enggak kemudian sampai haram gitu mboten. Karena bagaimanapun walaupun hadisnya itu misalnya dhaif atau tidak ada dasarnya, ketika kita membaca Al-Qur'an itu sudah mendapatkan fadilahnya. Karena hadis sahihnya kan memang membaca Al-Qur'an itu pahalanya 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Maaf, saya nanya. Bagaimana kalau yang dimasukkan di air tadi? Saya pernah mendapati itu petilan, jadi tidak utuh. Diambil dari misalkan ayat apa, diambil hanya separuh atau hanya sepertiga ayat itu, terus bagaimana? Itu kan apakah terus tidak mengandung undangan untuk jin yang benar itu? Mungkin misalnya kayak itu gitu. butuh dalil kan gitu. Kalau muamalah butuh ijtihad atau qiyas. Kalau seperti itu memang nopo itu kan memang ini ya rawan dengan kita akhirnya meyakini bahwa seumpama kalau habis minum itu terus terjadi apa yang kita inginkan, akhirnya rawan meyakini bahwa itu dari airnya tadi, maksudnya akhirnya nggak kembali kepada Allah, itu sebenarnya rawan. Cuman kalau dasarnya sendiri itu memang juga tidak ada gitu. Yang ada itu kan Nabi membacakan Al-Fatihah untuk sing kena sengatan kala jeki gitu loh. Itu kan memang dalilnya memang hanya itu saja sejauh ini. Adapun kemudian dikembangkan menjadi praktek-praktek yang berhubungan dengan budaya itu memang diperdebatkan niku hukumnya diperdebatkan. Tapi bagi saya selagi tidak meyakini, yang saya sendiri memang belum pernah praktek gitu, tapi selagi tidak meyakini bahwa itu sumber kekuatan, itu tidak masalah. Maksudnya tidak meyakini bahwa air ini tuh mengandung kekuatan, maksudnya akhirnya jadi mendoakan Allah begitu, tidak langsung pada Allah. Kenapa harus lewat air ini kan begitu ya? Itu tidak masalah, selagi tidak meyakini seperti itu. Gitu. Satu yang terakhir tadi Pak. Tadi napa Pak Alif Lam Mim untuk Muhammad apa yang tadi? Ayat-ayat mukamat itu bisa dimulaikan seperti Alif, Allah, itu kan ada buku panduannya gitu. Sebenarnya kalau buku panduan khusus niku mboten enten nggih Pak, karena tafsir itu sangat beragam sekali nggih. Dari mulai tafsir klasik nggih, tafsir Ibnu Abbas sampai tafsir yang modern, yang kekinian. Cuman yang menyatakan ini memang ada di beberapa banyak tafsir. Nanti insya Allah saya bawakan cuplikan langsungnya gitu Pak. Soalnya memang saya baca beberapa tafsir, jadi saya lupa di tafsir yang mana. Karena kan ada tafsir Jalalain, ada tafsir fi Dhilalil Quran, dan lain sebagainya. Atau tafsir fi Ijazil Quran juga ada, begitu. Nanti lagi Pak, cekap? Iya. Ya, Mata. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cukup sekian mohon dimaafkan atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah majelis Maghrib buka bersama sunnah Senin Musola Ar-Rahim Sebatengan Ungaran Barat. Barusan kita dengarkan tausiah yang dibawakan oleh Laila Rahman
Nela. Laila. Marilah kita kesankan dalam hati dan niat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara yang lain. Dan semoga majelis ini tidak menjadi majelis yang sia-sia. Marilah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.